Dia bahasa baru. Contohnya macam daripada Indonesia yang menggunakan bahasa-bahasa yang baru yang masuk ke Malaysia, dan mungkin boleh memberi kesan negatif kepada perkembangan bahasa Melayu secara aslinya dekat Malaysia ni, dan tulennya bahasa Melayu itu. Sejumlah penggunaan sejumlah kata yang masuk di dalam bahasa kita memang bahasa dari tempat lain. Ya. Besar jumlah tu, ya. Macam kalau benda-benda lagi lah, macam kita sebut gelas tadi, gelas, basikal. Jadi banyak sekali kata-kata yang masuk ke dalam bahasa kita daripada bahasa asing. Betul kan? Sekarang perkara itu masih lagi berlangsung. Ada tu. Masih berlangsung. Jadi saya nak jawab dalam berkaitan dengan ini, kalau berkaitan dengan bahasa, kata-kata yang sudah ada di dalam bahasa Melayu dah kukuh, dah tepat maknanya, jangan ambil bahasa lain lah. Dah tepat maknanya. Tapi kalau masuk dengan konsep baru, sama dengan masuk ilmu baru. Betul. Konsep baru kan sama dengan ilmu baru. Jadi kita terima. Sebab itu ialah bidang ilmu. Kalau kita ambil dalam dunia media, macam kita kata apa ni, apa sekarang ni, perkataan media tu sendirilah. Media bukan sama dengan perantaraan, jadi kita terpaksa guna kata Jabatan Pengajian Media kan. Jadi itu kata-kata itu baru masuk, media tu pun baru masuk, bukan lama sangat. Kita terima disebabkan oleh bersifat ilmu. Ya, begitulah pandangan pakar bahasa dari Malaidesh. Tetapi anehnya mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia dan kosakata daerah dari wilayah Indonesia tanpa mempergunakannya, dengan alasan untuk memperkaya kosakata dan mempertebal kamus bahasa rojak Malaidesh. Seperti kata pakar bahasa Malaidesh, jika sudah memiliki kosakata dalam bahasa rojak, jangan lagi memasukkan kosakata bahasa asing yang maknanya sama. Nah, seharusnya Malaidesh tidak perlu lagi mengambil kosakata komunikasi dari bahasa Indonesia. Bukankah Malaidesh sudah memiliki kosakata asli bahasa rojak, yaitu bercakap atau bercakap-cakap? Di sini ketahuan Malaidesh ingin numpang ngebeken dari kosakata bahasa Indonesia. Karena bahasa Malaidesh bahasa kampung yang nilainya rendah dan bahasa feodalisme. Supaya terlihat keren dan modern, Malaidesh mengambil kosakata komunikasi dari kamus bahasa Indonesia. Maka semakin tenggelamlah kosakata bahasa rojak yang asli, yaitu bercakap-cakap. Dan masih banyak lagi kosakata bahasa rojak yang akan lenyap digantikan oleh kosakata bahasa Indonesia. Luar biasa hebatnya bahasa Indonesia. Dapat menjajah bahasa dan pemikiran orang Malaidesh. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu, ya. Kenapa isu mempertabatkan bahasa ini kadang-kadang menimbulkan suatu sikap ketidakyakinan? Kenapa itu berlaku? Ini disebabkan bahawa mereka melihat bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang nilainya rendah. Di Malaidesh yang ada bukan bahasa Melayu tetapi bahasa rojak. Bahasa Melayu yang asli berada di wilayah Indonesia, sebagian kecil di Thailand dan di Kamboja.